Alia tuh mau cerita ke Dosto semua tentang salah satu budaya yang ada di negara suami Alia, yaitu Pakistan. Halo Dosto, apke sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Nah Dosto, jadi di vlogs ini Alia tuh mau cerita ke Dosto semua tentang salah satu budaya yang ada di negara suami Alia, yaitu Pakistan. Di Pakistan itu sendiri ada salah satu budaya yang disebut dengan arranged marriage atau perjodohan. Dan mungkin kalau di Indonesia itu sendiri kan, kalau kita dengar kata-kata perjodohan itu tuh kayak masih yang aneh gitu ya Dosto ya. Kayak misalnya nih tahun 2022 kayak gini kok masih ada yang dijodohin kayak zaman Siti Nurbaya aja. Mungkin kayak gitu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Pakistan, budaya arranged marriage atau perjodohan ini tuh masih banyak banget terjadi di kalangan Pakistani itu sendiri. Dan untuk budaya arranged marriage atau perjodohan ini tuh di Pakistan itu memang udah turun menurun Dosto terjadi. Jadi bukan yang baru beberapa tahun aja, tapi memang udah lama banget budaya ini tuh ada di Pakistan dan sampai saat ini. Tapi dengan bergesernya zaman, kemudian bergesernya budaya, di Pakistan juga udah banyak juga nih yang muda-mudi Pakistan ini yang udah memilih untuk menikah secara love marriage atau memilih pasangannya sendiri. Dan untuk love marriage ini pun di Pakistan banyak terjadi juga antar sesama Pakistani itu sendiri atau bahkan di luar Pakistani. Kayak contohnya Alia dari Indonesia dan suami Alia dari Pakistan. Jadi memang nggak bisa dibilang bahwa di Pakistani ini seluruhnya menikah berdasarkan perjodohan atau arranged marriage. Tapi memang kebanyakan atau mayoritas di Pakistan itu mereka tuh menikah melalui arranged marriage atau perjodohan. Nah sebenarnya kalau untuk arranged marriage atau perjodohan ini tuh bisa dibilang tuh ya ada poin plus dan minusnya Dosto. Kayak poin plusnya mungkin bisa dibilang di sini kan ya kita bener-bener memang dicarikan atau mencari jodohnya itu yang bener-bener sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Nah yang jadi minusnya mungkin kalau misalnya perjodohan ini tuh terjadi di antara pasangan yang memang mungkin merasa nggak cocok atau memang dipaksakan oleh keluarga. Untuk perjodohan atau arranged marriage di Pakistan ini juga macam-macam nih Dosto. Kayak misalnya mungkin si pria Pakistani ini memang sudah dijodohkan oleh keluarganya dengan pilihan keluarganya. Kayak misalnya mungkin dengan sesama anggota kerabat dekat atau kerabat jauh, atau mungkin dengan sepupu, dan itu masih banyak juga di Pakistan Dosto seperti itu. Selain itu perjodohan di Pakistan itu juga bisa melalui kerabat atau kenalan. Jadi mungkin memang ada salah satu keluarga gitu ya yang sedang mencari calon suami atau calon istri untuk anaknya. Nah mungkin nanti bisa dicarikan melalui kenalan atau melalui teman atau melalui saudara untuk dicarikan pasangan yang sesuai untuk si anak ini. Kemudian di Pakistan itu sendiri untuk budaya arranged marriage atau perjodohan ini itu juga orang-orang di Pakistan itu biasanya menggunakan jasa mak comblang atau biasa disebut dengan rishta wala atau matchmaker. Jadi tugas si mak comblang ini adalah mempertemukan antara si calon pengantin pria dan pengantin laki-laki ini yang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi si wanita ini juga punya kriteria untuk suaminya itu mau yang kayak apa. Nah si laki-laki ini juga punya kriterianya untuk calon istrinya tuh mau yang kayak gimana. Nah tugas si mak comblang inilah yang akan mencocokkan dan mencarikan si wanita atau laki-laki ini yang memang sesuai dengan kriterianya masing-masing.
Nah, jadi si mak comblang ini tuh punya CV dari si wanita dan CV dari si pria. Kayak misalnya untuk CV dari si wanita ini sendiri tuh dari beberapa kriteria ya Dosto ya, kayak misalnya pendidikan terakhirnya tuh apa, bekerja atau tidak, tinggal di desa atau di kota, warna kulitnya itu tuh pengaruh juga di Pakistan Dosto, warna kulitnya tuh apa gitu kan, terus cantik atau tidak, ya pokoknya yang kayak gitu Dosto. Dan nanti si CV dari si laki-laki Pakistan ini juga sama Dosto. Dari mulai pendidikannya apa, gajinya berapa, kerja apa, tinggal di desa atau di kota, pokoknya masing-masing dari CV si wanita dan si pria ini. Kemudian nanti si wanita juga punya kriteria tersendiri mau cari calon suami itu yang kayak gimana. Kemudian si laki-laki ini juga punya kriteria sendiri maunya cari calon istri itu yang kayak apa. Nanti si mak comblang inilah yang akan mencarikan dan mencocokkan nih sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalau misalnya berhasil untuk sampai ke tahap perjodohan, nah otomatis si mak comblang ini juga dapat bayaran nih Dosto. Jadi sebelum sampai memutuskan untuk deal nih untuk perjodohan ini, di awal juga masing-masing dari si keluarga pria dan keluarga Pakistan ini juga udah mengeluarkan sejumlah biaya di awal untuk bisa dicarikan calon istri atau calon suami. Dan nanti kalau misalnya di akhir pencarian ini mereka tuh akhirnya cocok, ya udah si mak comblang ini akan dibayar lagi sisanya kayak gitu Dosto. Jadi mungkin Dosto ada yang tertarik nggak untuk jadi mak comblang di Pakistan? Nah Dosto, mungkin untuk hal positif dari perjodohan atau arranged marriage di Pakistan ini mungkin bisa dibilang tuh kita bisa tahu ya dari bibit, bebet, bobot dari calon istri atau calon suami yang akan kita nikahi. Nah cuma di sini juga mak comblang ini atau ristawala ini juga nggak jadi jaminan sepenuhnya juga Dosto. Jadi ada juga mungkin yang nggak jujur seperti itu, dan juga sebenarnya apa ya, di pernikahan itu yang nggak ada yang bisa jadi jaminan 100%. Nah makanya di keluarga Pakistan itu mereka tuh lebih memilih untuk menikahkan anak-anaknya itu yang masih dalam lingkungan keluarga gitu ya Dosto ya, entah dari saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan sepupu. Karena mungkin kan mereka berpikirnya bahwa kalau misalnya menikahi saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan mungkin sepupu, itu kan mungkin udah tahu ya bibit bebet bobotnya, udah tahu keluarganya segala macam. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti itu salah satu alasannya. Tapi juga ya menikah dengan sepupu ataupun dengan kerabat pun ya nggak ada yang jadi tolak ukur jaminan bahwa pernikahannya akan sukses. Atau bahkan yang memilih untuk love marriage juga nggak ada jaminan bahwa pernikahannya akan sukses ya. Jadi masing-masing bisa dibilang balik lagi ya ke takdirnya masing-masing ya Dosto ya. Jadi ya kita berdoa aja supaya kita dapatnya yang baik-baik aja. Nah paling mungkin untuk Dosto nih yang lagi kenalan atau menjalin hubungan nih dengan pria Pakistani, ya mungkin lebih dikenali dulu aja nih si laki-lakinya ini apakah di keluarganya itu menganut sistem perjodohan atau arranged marriage, atau memang membebaskan untuk anak laki-lakinya itu memilih menikah dengan pilihannya masing-masing. Nah, terus juga kalau di Pakistan, semisal si laki-laki Pakistani ini itu udah dijodohkan oleh keluarganya, apakah kira-kira bisa membatalkan perjodohan itu atau enggak? Nah, ini tuh balik lagi tergantung dari background keluarga si laki-laki Pakistan ini dan juga si laki-laki Pakistannya ini. Karena juga Alia pernah kenal ya beberapa gitu yang memang dulu suaminya itu tuh udah pernah dijodohin, tapi akhirnya suaminya itu bersikeras untuk menolak perjodohan tersebut dan memilih untuk menikah dengan pilihannya sendiri. Dan juga tergantung mungkin ya dari si laki-lakinya ini sendiri. Misalnya kalau si laki-lakinya ini sendiri memang posisinya itu bisa menghidupi dirinya sendiri atau tidak tergantung dengan keluarganya,
ya otomatis mungkin dia bisa mengambil sikap ya. Tapi kalau misalnya posisinya memang si laki-laki ini memang ya nggak bisa mengambil sikap di keluarganya, ya mungkin agak sulit untuk menentang perjodohan ini Dosto. Nah Dosto, jadi itu dia salah satu cerita dari negeri Pakistan tentang budaya yang ada di negeri Pakistan tersebut, yaitu arranged marriage atau perjodohan. Dan intinya di setiap negara itu pasti memiliki budayanya masing-masing ya Dosto ya. Dan hal itu bisa menjadi salah satu hal yang positif atau salah satu hal yang negatif, tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Dan di sini balik lagi, terutama untuk kita yang menikah dengan beda negara, jadi diperlukan saling menghormati antara negara kita maupun dari negara suami kita, karena baik dan buruk itu pasti ada di mana-mana Dosto. Jadi tergantung dari personalnya masing-masing lagi dan tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. So, terima kasih untuk yang selalu setia nonton Alia Yasir Vlogs. Dan bagi yang baru gabung di vlogs kita, Alia ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya Alia makin semangat lagi untuk upload video baru berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.